Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau belajar membuat aplikasi chat untuk dokumentasi pribadi. Juga mungkin teman-teman yang mau ikut belajar bisa melihat tutorial yang saya buat. Di sini saya menggunakan Express.js sebagai frameworknya Node.js. Kita mulai dengan aplikasi server bernama app.js. Kita mulai. Kita panggil modul-modul dulu. Express kurang bisa Express. Oke, contoh ini sudah jadi servernya, tinggal kita app.listen, kita panggil 3000 function. 3000 tuh vote-nya bebas, jadi nggak harus 3000, bisa 8080, bebas deh pokoknya. Yang penting nanti pada saat pemanggilan localhost-nya harus ada vote itu. Ini contoh. Kalau kita jalankan, misalkan app.js server jalan, tapi belum bisa dipanggil di browser karena pada saat kita panggil di browser ini jadi kayak gini. Nah, belum ada router yang kita deklarasikan di sini. Misalkan ini kita buat di sini app.get, kita buat route kayak gini, terus function res, variabel rec sama res ini adalah rec ini untuk merespon menerima data yang dari luar, dari client server atau dari front end maksudnya. Kalau respon ini adalah mengirim data dari server ke front end. Jadi yang kita inginkan pada saat diakses ini adalah dari server mengirim ke front end. Jadi kita kirim respon, misalkan boleh pakai n aja, langsung kita bilang halo, ini Express work, misalkan. Karena kita ada perubahan di server, maka kita harus mengulang aplikasinya lagi, terus kita jalankan. Yang tadinya yang masih seperti ini, kalau di refresh ini memanggil apa yang dikirim oleh server ini. Kita juga bisa pakai send di sini. Kita ulang lagi kalau pakai send. Nah, perbedaannya apa sih n dengan send? N itu biasanya kita untuk menampilkan data-data, biasanya sih dimanfaatkan untuk pengambilan data kayak sudah data JSON gitu. Ini kalau seperti ini kita bisa membuat script HTML, misalkan B, tagnya B nya, terus kita jalankan ulang. Nah, jadi jalan tagnya. Kalau kita lihat source-nya, nah ada tag
bolnya di sini ya. Ini untuk servernya udah jadi. Nah, yang jadi permasalahan, berarti nggak perlu pakai HTML, nggak bisa kita buat HTML juga. Kita buat HTML di sini, buat file HTML, misalkan index.html. Filenya sih itu ya, app chat misalkan gitu. Kalau ini index HTML, terus kita pengen dijalankan, ini belum bisa dijalankan karena file indeksnya harus dikenalkan dulu di dalam server. Jadi kita butuh pengiriman file index agar bisa dibaca di localhost atau di browsernya. Jadi di sini ada res juga, send file dir name, kita panggil nama filenya index.html. Nah, kita ulangi, servernya jalankan lagi. Servernya biar nggak di restart ulang, bisa kita menggunakan daemon ya. Nanti kita coba deh, kita coba dulu yang ini. Nah, ini ini index HTML. Ini kita menggunakan file index. Kita lihat source-nya. Nah, di sini seperti yang kita buat di sini. Jadi kita buat root-nya, terus apa yang dilakukan dalam fungsi dalam root itu, maka yang akan ditampilkan di sini. Nah, kita kembali ke tujuan awal tadi, pengen membuat set app dengan Node.js. Jadi di sini yang kita butuhkan, kita pengen buat file input ya. Di sini kita pengen buat input form ya, kita buat form. Kita yang kayak gini, terus input. Ntar dulu, apa tuh? Oke, kita buat ID-nya juga pesan, terus kita kirim itu. Kita coba lagi. Nah, ini sudah. Kalau kita kirim, belum ada reaksinya karena pada saat dikirimkan kemana arahnya belum ada, dia menuju ke post. Jadi kita butuh pembuatan post di sini, app.post. Di sini masih di index ya, masih di home. Di sini rek sama tadi. Apa yang dilakukan di sini, kita kepengen request datanya bisa dibaca. Jadi requestnya kita menerima data yang dikirim pada saat di post itu pakai kita deklarasikan aja deh, var data sama dengan rec body. Seharusnya ini bisa. Kita lihat konsolnya juga nanti. Data, kita juga pengen lihat responnya. Sebenarnya responnya itu data itu hasilnya seperti apa sih. Jadi kalau di post nanti harapannya ini ya. Nah, sekarang daripada kita capek restart terus pakai Node daemon, ini diinstal. Lihat aja cara penginstalan di npm.js.com kayaknya, app.js. Kita jalankan.
Ya, ini agak berbeda pada prosesnya. Ini sudah jalan, kita jalankan gini, terus kita coba isi. Nah, hasilnya tidak dikenal. Kenapa? Kita mungkin rubah ini dari JSON, kita lihat reaksinya pada saat saya save, server langsung berubah, langsung reset sendiri, tidak mengalami perubahan rect body karena di sini kita butuh namanya body parser ya, untuk merubah request tadi jadi data JSON. Require modulnya body parser. Oke, kita karena menggunakan modul, maka di sini app-nya kita harapkan memanggil body parser tadi. Body parser .json. Habis ini kita lihat ya, harusnya jalan. Kita lihat reaksi servernya, step by step dia akan mereset sendiri. Kita menggunakan gara-gara menggunakan loadman tadi. Kita coba lagi tes. Nah, ini masih tidak bisa. Kalau kita langsung ngambil function tanpa JSON gini, kita lihat. Nah, servernya menangkap ada keterangan untuk JSON-nya dibuat URL encode. Sebenarnya dengan kondisi seperti ini sudah bisa jalan JSON-nya. Kita coba. Nah, hasilnya jadi di console log juga sama, pesannya ASDS. Jadi halo gitu ya. Nah, fungsi JSON ini nanti fungsinya untuk mengirim pesan ke database atau nanti dibalikan lagi untuk menampilkan ke di front end-nya. Oke, ini sekilas ya sebelum sampai ke chatnya ya, sekalian mengingat-ingat materi. Oke, kita coba sekarang. Apakah perlu, tadi masih error ya? Oh, ini kita masih memikirkan ini gimana nih cara ini. Cara lainnya itu selain kita menggunakan use ini, tetap kita menggunakan JSON, fungsi JSON, tapi kita juga menggunakan body parser tadi, URL encode-nya tadi ya, .url encoded ya, encoded terus extended through. Oke, kita lihat reaksinya, tidak ada lagi tampilan peringatan seperti ini. Sekarang kita coba jalankan, apakah masih empty atau undefined status kita. Kita coba nih, tes, kirim ya, sekarang sudah tidak ada peringatan lagi. Nah, bagaimana dengan chatnya? Chat itu adalah dimana setiap pengiriman saat ini dilakukan oleh salah satu operator atau pengguna aplikasi, maka seharusnya di saat itu juga di sisi lain juga menerima data yang dikirim. Jadi kita contohkan misalkan di sini localhost saat kita kirim belum ada reaksi ya. Jadi kita butuh namanya socket IO.
kayaknya nggak efektif kalau kita menggunakan index HTML. Mendingan kita menggunakan view engine-nya, menggunakan EJS. Nanti diinstal aja EJS-nya yang ada di ini, EJS. Oke, selanjutnya kita coba ngerancang dengan EJS deh. Kita nggak menggunakan index HTML, ini hanya perkenalan bagaimana memanggil file menggunakan framework Express.js. Oke, kita lanjutkan berikutnya.